Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Thumma amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kita bisa kembali hadir di majelis ilmu di salah satu rumah di antara rumah-rumah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita, Khalilullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kelak di yaumil akhir Allah kumpulkan kita bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita telah melanjutkan tentang birrul walidain. Dan insya Allah pertemuan kali ini adalah pertemuan yang ketiga, masih tentang birrul walidain. Dan insya Allah adalah pertemuan terakhir tentang birrul walidain. Pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit membahas tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir tentang sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Kisah yang menjadi sebab turunnya ayat ini, dan telah kita ceritakan sedikit kemarin. Ada yang masih ingat kisahnya tentang siapa dan bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan tentang sababun nuzul atau sebab turunnya ayat yang mulia ini? Atau ayat yang mulia ini turun kepada siapa? Turun untuk kisahnya siapa? Ini yang terakhir kita bahas. Siapa? Siapa? Sa'ad bin Abu Waqqas. Ahsan, barakallahu fik. Bagaimana kisahnya? Seratus nyawa sebenarnya yang dalam riwayat. Nah, ahsan. Taib. Lanjut. Allah yubarik fik. Tafadhal. Ya, ibunya Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu taala anhu, ketika Sa'ad masuk Islam, dia ingin anaknya kembali ke agama kaum musyrikin dengan membuat trik, yaitu tidak mau makan dan mengancam Sa'ad, kalau kamu tidak kembali kepada agama nenek moyang, maka ibumu tidak akan makan, sampai kalau ibumu mati maka kamu akan dicela oleh orang banyak karena membunuh ibumu sendiri. Maka beliau memberikan jawaban yang tegas sebagai seorang muslim, tapi dengan cara yang santun sebagai seorang anak kepada ibundanya. Wahai ibunda, Anda tahu betapa saya mencintai Anda. Akan tetapi agama yang agung yang mulia ini tidak pernah akan saya tinggalkan. Seandainya Anda memiliki 100 nyawa,
ya. Terus setiap tidak makan nyawa itu keluar satu, niscaya saya tidak akan pernah meninggalkan agama Islam meskipun hanya sekejap. Beginilah kita diperintahkan. Kalau orang tua kita memerintahkan untuk berbuat maksiat, kita tidak boleh taat pada perintah itu. Tapi tidak serta-merta lantas kita jadi anak yang durhaka, anak yang melawan sama orang tua. Tidak. Kata Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Pergaul kedua orang tuamu, bapak ibumu, dengan cara yang baik. Meskipun mereka musyrik, meskipun bahkan mereka mengajak, memaksa kita untuk mengikuti agama di luar Islam, kita nggak usah ikut ajakannya, tetapi tetap berbuat baik. Mereka butuh pertolongan, ditolong. Kita tetap harus santun kepada keduanya. Dan yang tidak kalah penting, kita doakan agar keduanya mendapatkan hidayah. Sepulang kajian kemarin ada yang kirim WA ke saya. Ada yang tanya, Ustadz, ibu saya, dia tidak pernah peduli dengan saya. Tidak pernah menanyakan kabar saya. Dia hanya menghubungi saya ketika dia butuh uang. Sampai-sampai saya sudah tidak peduli lagi apa yang terjadi pada ibu saya. Tapi saya masih memberi dia uang kalau minta uang. Itu pertanyaan dititipkan ke temannya yang kirim pesan ke SMS atau WA tadi ke saya. Pertemuan Kamis yang lalu atau malam Kamis yang lalu. Maka yang seperti ini saudaraku rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Orang tua meskipun dia zalim, orang bilang jahat, tidak mengurus anaknya, tidak lantas menyebabkan anak boleh durhaka kepada orang tuanya. Tidak lantas anak boleh bersikap buruk kepada orang tuanya. Tidak, sama sekali tidak. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Adabul Mufrad membuat satu pembahasan khusus, satu bab khusus, babu birrul walidain wa in dhalamah. Bab tentang wajibnya berbakti kepada kedua orang tua meskipun keduanya menzalimi anaknya. Saat ini kita berbicara di sisi kita sebagai anak. Kita harus tetap menjadi anak yang baik, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Kita sering dapati di masyarakat kalau ada suami istri yang berpisah, misalnya cerai, anaknya ikut salah satu dari keduanya, ini anaknya diracuni dengan kebencian kepada bapaknya atau sebaliknya kepada ibunya. Ini tidak benar. Karena meskipun suami istri tadi berpisah, anak ini tetaplah anak bapak dan anak ibunya. Dia punya kewajiban berbakti kepada keduanya. Tentu sesuai dengan kemampuan dan porsinya. Tapi jangan anak diracuni dengan pemikiran-pemikiran untuk membenci salah satu dari keduanya. Kalau demikian berarti kita mengajarkan itu anak durhaka. Durhaka entah kepada bapaknya, entah kepada ibunya, dan itu dosa besar. Tapi di sisi lain, kita harus belajar sebagai orang tua untuk bisa berbuat adil kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Dan masih ingat pada kajian di pertama kali kita bahas, barometer seseorang itu berakhlak mulia atau tidak adalah bagaimana dia berakhlak dan bergaul terhadap siapa? Keluarganya, terhadap istri dan anak-anaknya. Ada saya baca pertanyaan yang bertanya kepada lajnah fatwa di Saudi. Dia bertanya, bapak saya itu selama hidupnya dia hanya sibuk pekerjaannya, sibuk urusannya di luar.
Kalau pulang tidak pernah memperhatikan kami. Bahkan kalau kita berdialog pasti ujung-ujungnya marah-marah. Akhirnya kami sebagai anak-anaknya sampai tidak pernah merasa nyaman ketika ada bapak saya, katanya. Sampai akhirnya qadarullah di akhir hayat beliau, saat ini beliau sudah tua dan beliau lumpuh. Kami anak-anaknya nggak ada yang dekat. Apa yang harus kami lakukan? Kata si penanya. Maka tentu yang demikian, seorang anak atau anak-anak tadi wajib berbakti menjaga orang tuanya. Bahkan jika orang tuanya berbuat zalim kepada mereka. Karena kita berbakti itu menjalankan perintah Allah. Kita mengharapkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita doakan orang tua kita selama masih hidup, bahkan jika dia dalam kondisi musyrik, doakan supaya Allah memberi hidayah kepadanya. Sebagaimana doanya atau apa yang dilakukan oleh siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengajak ibunya dengan cara yang baik, tapi ibunya nggak mau. Beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan ibu saya supaya dapat hidayah. Terus dia berusaha. Itu yang harus kita lakukan. Karena kalau orang tua tadi atau seorang muslim punya orang tua, dia selama hidupnya wajib berbakti kepadanya dan mendoakannya. Tapi kalau orang tuanya qadarullah meninggal, wafat dalam kondisi musyrik, tidak boleh lagi dia mendoakan untuk orang tuanya. Selama dia masih hidup, doakan kebaikan supaya Allah bukakan pintu hidayah. Tapi kalau sudah wafat dalam kondisi musyrik, dalam kondisi kafir, tidak boleh seorang muslim mendoakan orang yang sudah jelas-jelas matinya dalam kesyirikan, dalam kekufuran. Kata Allah dalam surat At-Taubah, "Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Allah mengatakan tidak boleh, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman kepada Allah untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik setelah orang-orang musyrik itu jelas-jelas mereka sebagai penghuni neraka jahanam, artinya mati dalam kondisi musyrik. Atau orang yang masih hidup tapi sudah ditetapkan oleh Allah sebagai penghuni neraka. Seperti siapa? Abu Lahab. Maka Rasulullah tidak pernah memohonkan ampun untuk Abu Lahab karena sudah divonis oleh Allah tatkala masih hidup. Ya, masih hidup saja sudah divonis tabat yada abila habi wa tab. Begitu juga orang-orang saat ini yang mereka jelas-jelas mati dalam kondisi musyrik atau kafir, tidak mentauhidkan Allah, tidak boleh kita memohonkan ampun untuk mereka. Maka kita sebagai anak, kalau kita benar-benar berbakti kepada orang tua, usahakan mereka dapat hidayah saat mereka hidup, sehingga terus kita dapat berbakti kepada mereka bahkan sampai setelah mereka wafat. Jadi kalau seorang muslim yang wafat kemudian dia punya anak-anak tadi masih wajib berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ini salah satu bentuk karunia Allah dan indahnya Islam. Saat orang sudah meninggal, apakah dia bisa sholat? Bisa berpuasa? Tidak lagi. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Idza mata banu Adam inqata'a amaluhu." Kalau manusia itu wafat, sudah berhenti amalannya. Illa min thalath, kecuali dari sumber yang sudah Allah tetapkan bisa berjalan terus. Di antaranya dari 3 hal. Shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Anda bersedekah, ikut bangun masjid, bangun pesantren,
bangun sekolah, bangun jalan, wakafkan Al-Quran, ya, atau amalan-amalan yang lain yang pahalanya terus mengalir meskipun kita sudah berada di alam kubur, argo pahala jalan terus. Aw ilmun yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, diambil manfaatnya. Kita ajarkan kepada anak-anak kita terutama, mengajarkan mereka mengenal Allah, mengajarkan mereka bisa membaca Al-Quran, salat, baca Al-Quran terutama Al-Fatihah. Usahakan kita yang ngajarin mereka. Kenapa? Karena selama mereka hidup dan mereka membaca Al-Fatihah, minimal dibaca berapa kali dalam sehari? Al-Fatihah 17 kali dia baca Al-Fatihah. Berapa kebaikan yang akan terus mengalir pada orang tua yang mengajarkan kepada anaknya. Begitu juga oleh guru, ustadz, pengajar yang mengajarkan kepada murid-muridnya. Kalau itu dia lakukan karena Allah. Oh, yang ketiga, waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kenapa disebutkan secara khusus anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Anak. Padahal kita tahu semua, doa seorang muslim untuk muslim lain yang sudah meninggal itu bermanfaat atau tidak? Kita yang masih hidup mendoakan saudara-saudara kita muslim yang bahkan mungkin kita tidak kenal, bukan saudara kandung, bukan tetangga juga, nggak kenal mereka, tapi kita doakan supaya Allah mengampuni mereka. Bermanfaat tidak? Bermanfaat. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang beriman yang datang di kemudian hari, datang belakangan, mereka mendoakan orang-orang beriman yang sudah lalu, sudah wafat, sudah meninggal. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah kami dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Itu bermanfaat. Tapi doa yang disebutkan secara khusus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat bermanfaat bagi seorang muslim adalah doa anak soleh untuk orang tuanya. Kenapa? Karena anak inilah yang akan senantiasa mendoakan orang tuanya. Kita mendoakan tetangga kita, mendoakan sesama muslim, mungkin sekali-sekali. Atau pas dengar kabar fulan wafat, fulan meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, rahimahullah, Allah yarham, semoga Allah merahmati beliau, Allahumma gfirlah warham, dan seterusnya. Kita sholatkan, kita doakan, minta ampun. Setelah itu jarang-jarang kita doakan. Yang selalu kita ingat siapa? Orang tua kita. Dan Masya Allah, ini pun jadi pengukur atau jadi tolak ukur bagi kita. Kalau kita sering mendoakan orang tua kita, maka insya Allah kita termasuk anak yang soleh. Rasulullah yang mengatakan, awaladin soleh yad'ulah, atau anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Maka kita bisa introspeksi diri, seberapa sering kita mendoakan orang tua kita. Jangan-jangan tidak pernah mendoakan, berarti ini ada masalah dengan diri kita. Belum soleh beneran kita kalau tidak sering mendoakan orang tua kita. Saat mereka hidup kita doakan, saat mereka sudah wafat pun kita mendoakan mereka. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, innallaha la yarfa'ud darajatal abdi salih fil jannah. Faqala ya Rabb, anna li hadhihi? Faqala azza wa jalla, innahu min istighfari waladika lak. Sesungguhnya nanti di surga ada di antara hamba yang soleh, orang yang beriman yang masuk surga. Surga itu kan tidak satu tingkatan, Pak, tidak satu level, bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi tentu surga yang ditempati oleh
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam levelnya darajat. Tapi surga itu semua VIP, Pak. Tidak ada yang ekonomi, ya. Tidak ada yang ekonomi. Cuman bertingkat-tingkat. Maka ada yang diangkat derajatnya oleh Allah, ditinggikan lagi. Padahal dia tahu amalan dia nggak sampai selevel ini. Maka dia bertanya, anna lihadihi ya Rabb. Dari mana saya dapat kemuliaan ini ya Allah? Maka dijawab, dari permohonan ampun, istighfarnya anakmu untukmu. Dia sudah wafat, sudah ini. Tapi bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini. Ternyata selama ini anaknya mendoakan, memohonkan ampun baginya sehingga diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai anak berusaha untuk bisa berbakti kepada orang tua kita bahkan setelah beliau berdua wafat. Dan saat itulah, kata sebagian ulama, bahkan ini bisa jadi sebuah amalan yang memang kita tulus melakukannya. Kalau orang tua kita masih hidup, kita kadang berbuat baik, datang kasih hadiah. Kadang masih ada terbetik di dalam pikiran kita keinginan-keinginan untuk mendapatkan balasan duniawi. Supaya disanjung ibu, supaya ibu senang sama kita, atau supaya dikasih hadiah sama ibu juga, gitu kan. Tapi ketika orang tua kita sudah wafat dan kita doakan mereka, apa yang kita harapkan? Tidak ada kecuali kita mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tua kita dan untuk diri kita. Dan di saat itulah memang saat-saat yang sangat orang tua kita sangat membutuhkan doa dari anak-anaknya, dari kita. Maka pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabatnya, ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad rahimahumullahu ta'ala. Dari Abu Sa'id, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ijja'a rajulun min Bani Salimah, faqala ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma ba'da mautihima? Faqala alaihi salatu wassalam, na'am. Ketika Rasulullah sedang duduk bersama sahabat, ada pemuda dari Bani Salimah datang, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, setelah orang tuaku wafat, apakah masih ada bakti yang saya bisa lakukan kepada keduanya? Maka Rasulullah menjawab, iya, masih ada. Mari kita simak apa penjelasan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, as-salatu alaihima. As-salatu alaihima itu artinya mendoakan keduanya. Doa ini umum, doa minta kebaikan. Ya Allah, Allahumma irfa' darajatahuma. Allahumma ja'al qabrahuma raudatan min riyadil jannah. Kita doakan semoga Allah mengangkat derajat kedua orang tua kita, dilapangkan kuburannya, dijadikan sebagai taman di antara taman-taman surga, dan seterusnya. Doa kebaikan yang kita mintakan kepada Allah untuk orang tua kita yang sudah wafat. Wal istighfaru lahuma, dan memohonkan ampun bagi keduanya. Doa dan istighfar sama-sama doa, tetapi disebutkan secara khusus. Istighfar memintakan ampunan untuk kedua orang tua kita. Wasilatur rahimil lati la tusalu ila bihima. Wa infadu ahadihima min ba'dihima. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menunaikan ahdun keduanya. Para ulama menjelaskan ahdun di sini adalah wasiat. Sebagian mengatakan lebih besar. Semua pesan, semua nasihat kebaikan tunaikan selagi itu bukan maksiat. Dan tentu yang paling penting adalah wasiat yang berkenaan dengan
harta. Wasiat di dalam Islam yang wajib ditunaikan itu kalau tidak lebih dari sepertiga. Apa bedanya wasiat dengan warisan? Ada yang tahu? Apa bedanya wasiat dengan warisan? Dalam surat Al-Baqarah banyak disebutkan tentang warisan. Min ba'di wasiyatin yusahuma, ya kan? Setelah wasiat ditunaikan. Audain juga hutang. Warisan dibagi. Apa bedanya warisan dengan wasiat? Warisan diberikan kepada ahlu waris. Ahlu waris itu orangnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ahlu waris tidak boleh menerima wasiat. Ahlu waris itu jatahnya udah jelas. Dan ketika seseorang meninggal, harta itu milik siapa? Harta itu kembali kepada Allah, dan Allah yang membagi kepada keluarganya. Maka tidak tepat ketika ada orang yang sudah meninggal kemudian dia bagi hartanya dengan model dia, saya bagi ini untuk sebelum ini ditunaikan, bagi dengan caranya dia sendiri. Allah sudah tentukan pembagiannya untuk ahli waris. Wasiat misalnya diberikan kepada paman dia, tantenya, atau mungkin tetangganya, boleh, karena mereka bukan termasuk ahli waris. Atau diberikan kepada lembaga pengelola amal untuk diwakafkan. Dia berwasiat, harta saya, misalnya dia hartanya 9M, ya, sepertiganya dia wasiatkan, berarti berapa? 3M, ini untuk pendidikan di sana misalnya, ya, ditunaikan yang 3M. Kalau wasiatnya misalnya setengah dari hartanya, ditunaikan sepertiganya saja. Watsulusu katsir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wasiat itu ditujukan kepada selain ahli waris. Kalau orang tua kita berwasiat dari hartanya, wajib kita tunaikan. Wajib kita tunaikan, ya, karena itu wasiat orang tua kita, dan itu salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua kita setelah beliau wafat. Wasilaturrahim allati la tusalu ila bihima, menyambung silaturahim yang kita tidak ada hubungan dengan mereka kecuali dengan perantara orang tua kita tadi. Rahim kita contohnya om, tante, kakek, nenek, jelas, ya. Saudara kita lebih jelas lagi, saudara kandung, sepupu, itu juga rahim. Tetapi ada rahim yang dekat, ada yang agak jauh, ya. Jadi menyambung silaturahim, ya, itu termasuk bakti kepada orang tua setelah wafat. Bahkan bukan itu, kata Rasulullah, wa ikramu sadiqihima ba'da mautihima. Ikramu sadiqihima, memuliakan teman-temannya. Orang tua kita dulu punya sahabat, punya teman yang baik, akrab, dekat. Kita menyambung hubungan baik dengan mereka, memberi hadiah, datang untuk berbuat baik kepada mereka. Ini termasuk bakti kita kepada orang tua kita. Dan semakin kita berbakti kepada orang tua kita, maka semakin banyak kebaikan yang datang kembali kepada kita dan juga sampai kepada orang tua kita. Dan tadi kembali kepada hal yang paling utama dan paling pokok dijelaskan oleh Rasulullah, bakti itu dengan doa. Kadang kita sibuk dengan hal-hal yang lain. Padahal hal yang lain ini belum tentu benar. Yang jelas-jelas benar ada dicontohkan oleh Rasulullah, diperintahkan, kita sering lalai. Padahal itu paling mudah. Namanya doa, kapan kita bisa mendoakan orang tua kita? Kapan saja. Saat sujud kita doakan orang tua kita, saat kita sholat malam, saat turun hujan, di waktu-waktu mustajab, kapanpun
doakan orang tua kita. Doakan kebaikan dan mohonkan ampunan untuk mereka. Dengan demikian, maka mudah-mudahan kita termasuk anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, dan kelak kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatna min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman, bertauhid kepada Allah, mereka masuk surga akan dikumpulkan bersama dengan keluarga mereka, anak-anak mereka, kalau mereka sama-sama beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan balasan yang paling mudah Allah berikan adalah ketika kita berbakti kepada orang tua kita, anak-anak kita juga insya Allah akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kita. Sebaliknya pun demikian, karena kita tahu al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amalan kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.